Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Asal Tukang F2. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pola bilangan pada kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Asal Tukang F2 sehingga channel kami bisa menjadi semakin besar. Selanjutnya, kita mulai saja untuk materi pola bilangan kelas 8 semester Gasal. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, siswa dapat membuat pola bilangan, mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan, dan yang ketiga adalah menentukan suku ke N dari gambar berpola, pola bilangan, dan barisan bilangan. Persepsi, apakah yang dimaksud dengan pola bilangan? Pengertian pola bilangan, definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Pola bilangan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan pada manfaat dan motivasi ini, coba Anda perhatikan dengan seksama, gambar apakah itu? Ya, betul, itu adalah gambar berpola dari suatu batik. Kalau kita cermati, apakah gambar berpola tersebut memiliki suatu keteraturan? Ya, jelas sekali di gambar ini memiliki suatu keteraturan. Jadi ada keteraturan gambar-gambarnya dari pola-pola tersebut. Pola apa yang terbentuk di situ? Yaitu pola segitiga. Nah, menunjukkan pola-pola segitiga yang sangat teratur. Kita lanjutkan pola bilangan. Coba kamu amati kalender di bawah ini. Saya ambil kalendernya, yaitu pada bulan Oktober tahun 2007. Coba Anda perhatikan kalendernya. Pola bilangan apa saja yang dapat kamu temukan dalam suatu baris? Saya ambil contohnya. Yang pertama, urutan sesuai baris pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya,
urutan sesuai kolom. Saya ambil misalkan 7, 14, 21, dan 28. Selanjutnya saya ambil contoh lagi pada kalender tersebut, yaitu urutan sesuai diagonal kanan. 1, 9, 17, 25. Kemudian saya ambil contoh lagi, urutan sesuai dengan diagonal kiri. Ada 6, 12, 18, 24, dan 30. Ternyata dari urutan-urutan bilangan tersebut membentuk suatu pola tertentu. Urutan sesuai baris yang pertama. Kira-kira pola apakah ini? Atau aturannya bagaimana dari pola bilangan tersebut? Ya, betul. Polanya ditambah 1. 1, kemudian selanjutnya ditambah 1 menjadi 2, ditambah 1 lagi menjadi 3, tambah 1 lagi menjadi 4, dan seterusnya. Atau pola bilangan asli. Selanjutnya urutan sesuai dengan kolom. Ternyata ada 7, 14. Polanya bagaimana? Ya, betul. Polanya adalah ditambah 7. 7 ditambah 7 menjadi 14. 14 ditambah 7 menjadi 21. 21 ditambah 7 menjadi 28. Bagaimana untuk urutan sesuai diagonal kanan? Polanya, ya betul, selalu ditambah dengan 8. Dari 1 ditambah 8 menjadi 9, kemudian ditambah 8 menjadi 17, tambah 8 menjadi 25. Kemudian urutan sesuai diagonal kiri bagaimana? Ya, betul, ditambah dengan 6. Dari 6 menjadi 12 ditambah 6 menjadi 18 ditambah 6, dan seterusnya sampai dengan 30. Macam-macam pola bilangan. Pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian pola bilangan genap. Pengertian pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kita buat gambar perpolanya, maka seperti ini. Nah, itu untuk pola bilangan genap. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25. Pada pola bilangan persegi ini juga sering disebut dengan pola bilangan kuadrat. Karena
Angka-angka pada pola bilangan persegi tersebut merupakan hasil dari kuadrat suatu bilangan. Maka dirumuskan contohnya suku ke n-nya ini rumusnya adalah UN sama dengan n kuadrat. Inilah untuk rumus pola bilangan persegi. Selanjutnya contoh yang lain, macam-macam bilangan yang lain adalah pola bilangan persegi panjang. Pengertian pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang bentuk pola persegi panjang. Ini saya ambil contoh salah satu saja, karena tidak harus seperti ini pola bilangannya. Bisa yang dalam bentuk yang lain. Ini saya ambil salah satu contoh yang merupakan gambar pola dengan bilangan persegi panjang. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Pengertian pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Saya ambil contoh, ini ada 1, 1, kemudian dijumlah 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, ini menjadi suku berikutnya. Nah, suku berikutnya ini hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 tambah 2, 3. Selanjutnya 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8, dan seterusnya. Jadi suku berikutnya pada pola bilangan Fibonacci itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, ini gambar pola bilangan Fibonacci. Kemudian pola bilangan segitiga Pascal. Nah, dalam pola bilangan segitiga Pascal ini, jadi membentuk suatu segitiga, karena memang yang menemukan adalah Blaise Pascal, sehingga pola bilangan segitiga Pascal ini disebut pola bilangan segitiga Pascal. Kita mulai dari 1 ini ya, tuh. Kemudian ini dijumlahkan 1 tambah 1. Ini menjadi 2. Ini 1, pinggirnya 1 terus. Kemudian ini jumlahkan 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3 ya, dan seterusnya. 3 tambah 1 ini 4. 3 tambah 3 ini menjadi 6. Maaf, saya ulangi. 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Ini untuk pola segitiga Pascal. Kemudian suku pada pola barisan dan deret bilangan. Suku itu adalah bilangan-bilangan pada susunan bilangan tersebut. Saya contohkan misalkan pada pola bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. 2 ini yang disebut dengan suku. 5 ini juga suku. 8 ini adalah suku. 11 ini, angka-angka ini adalah yang disebut dengan suku. 2 disebut suku pertama, disimbolkan U1 atau disimbolkan dengan huruf A kecil. Ini adalah suku pertama. U2 berarti artinya suku kedua. 8 ini adalah suku ketiga. 11 ini adalah suku keempat, disimbolkan U4. Nah, dan seterusnya sampai N berarti disebut suku ke N, UN. Kemudian bagaimana membuat pola bilangan? Contoh, misalkan kita akan membuat pola bilangan dengan suku pertama 1 dengan pola ditambah 4. Maka pola bilangannya adalah sebagai berikut. Suku pertamanya 1, kemudian polanya ditambah 4. 1 ditambah 4, maka untuk suku keduanya adalah 5. Kemudian ditambahkan 4 lagi, menjadi suku ketiganya adalah 9. Kemudian ditambahkan 4 lagi, suku keempatnya menjadi 13. Ditambahkan 4, suku kelimanya menjadi
17, dan seterusnya. Saya contohkan lagi. Misalkan kita akan membuat pola bilangan dengan suku pertama 3 dengan pola dikali 2. Maka pola bilangannya adalah sebagai berikut. Suku pertamanya ini adalah 3. Kemudian dikali 2, suku keduanya menjadi 6. Dikalikan 2, suku ketiganya adalah 12. Dikalikan 2, suku keempatnya menjadi 24. Dikalikan 2, suku kelimanya 48, dan seterusnya. Ini bagaimana membuat pola bilangan. Kita lanjutkan untuk menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan. Contoh, tentukan 2 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. 9, 4, negatif 1, negatif 6, dan seterusnya. Pembahasan. Sebelum kita mencari 2 suku berikutnya dari pola bilangan tersebut, kita harus mengetahui pola atau aturan pada pola bilangan tersebut. Setelah diamati, ternyata pola bilangan tersebut, aturannya atau polanya adalah dikurangi 5. 9 dikurangi 4. Maaf, saya ulangi. 9 dikurangi 5 menjadi 4. Kemudian 4 ini dikurangi 5 menjadi negatif 1. Kemudian dikurangi 5 lagi menjadi negatif 6. Maka 2 suku berikutnya bagaimana? Kita kurangi lagi, kurangi 5. Negatif 6 dikurangi 5 maka menjadi negatif 11. Kemudian suku berikutnya lagi dikurangi 5. Negatif 11 dikurangi 5 menjadi negatif 16. Jadi 2 suku berikutnya adalah negatif 11 dan negatif 16. Contoh lagi, tentukan 2 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Negatif 3, 4, 11, dan 18. Pembahasan. Sebelum kita mencari 2 suku berikutnya dari pola bilangan tersebut, kita harus mengetahui pola aturan pada pola bilangan tersebut. Sama halnya seperti yang tadi. Intinya, kita harus mengetahui pola atau aturan dari pola bilangan tersebut. Setelah diamati, ternyata pola dari pola bilangan tersebut adalah ditambah 7. Negatif 3 menjadi 4 ternyata ditambah 7. 4 menjadi 11 ditambah 7. 11 ditambah 7 menjadi 18. Berarti suku berikutnya itu ditambah 7, yaitu 25. Kemudian suku berikutnya juga ditambah 7 menjadi 32. Jadi suku berikutnya adalah 25 dan 32. Contoh lagi. Nah, ini contoh pada gambar berpola. Tentukan 2 suku berikutnya dari gambar berpola berikut. Suku pertamanya ternyata ada 3 lingkaran. Suku kedua ada 8 lingkaran, dan suku yang ketiga ada 15 lingkaran. Pembahasan. Gambar berpola di atas ternyata merupakan pola bilangan persegi panjang. Kita lihat bentuknya persegi panjang. Nah, maka polanya pola bilangan persegi panjang. Untuk suku pertama 3 ternyata didapat lebarnya ini 1, panjangnya 3. Berarti 1 kali 3, hasilnya 3. Untuk suku kedua ternyata lebarnya 2, kemudian ini panjangnya 4. 2 kali 4, 8. Suku ketiga
Ini 3, kemudian ini panjangnya 5. 3 kali 5, 15. Berarti kita bisa memprediksi suku yang keempat berarti adalah sesuai polanya ini 1 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 5. Selanjutnya adalah 4 kali 6. Sama dengan 24. Untuk suku kelimanya 5 kali 7 hasilnya 35. Jadi dua suku berikutnya adalah 24 dan 35. Nah, di sini itu tentang bagaimana pola bilangan. Selanjutnya akan saya berikan suatu permasalahan, silakan nanti bisa dipelajari bagaimana tentang permasalahan tersebut. Nah, saya perlihatkan. Ada pada suatu pertandingan bola basket terdapat sekelompok pemandu sorak yang melakukan atraksi. Atraksi tersebut membentuk piramida seperti pada gambar samping. Pada puncaknya hanya ada seorang. Dalam atraksi dengan tinggi 2 tingkat terdapat 3 orang. Atraksi dengan tinggi 3 tingkat terdapat 6 orang. Tentukan berapa banyak orang yang melakukan atraksi bila tingginya 7 tingkat. Nah, dengan nanti setelah kalian mempelajari pola bilangan pasti akan bisa memprediksi bagaimana tingginya untuk 7 tingkat itu ada berapa orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Sekali lagi saya ingatkan, like, subscribe, dan share untuk konten asal tukang F2 ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.